Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul 11 ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang Switch Security Configuration. Dan kelompok kami beranggotakan Ahmad Harlan, Amanda Bulanaila, dan saya sendiri Resti Aulianggraini. Di sini saya akan mengawali pada modul 11 ini, Why shall I take this module? Jadi intinya modul ini akan mengajarkan pentingnya menjaga keamanan jaringan dari ancaman yang berasal dari dalam, seperti contohnya itu karyawan yang tidak sengaja atau dengan sengaja yang menambahkan perangkat ke jaringan. Dan kita akan belajar bagaimana melindungi jaringan agar tetap aman dan stabil, serta memastikan keamanan bahwa operasional bisnis tidak terganggu. What will I learn in this module? Model title-nya Switch Security Configuration. Topik title-nya di sini kita akan mempelajari yang pertama, implement port security, mitigate VLAN attacks, mitigate TCP attacks, mitigate ARP attacks, and mitigate STP attacks. Oke, selanjutnya itu implement port security, secure unused ports, atau mengamankan port yang tidak digunakan. Perangkat layar 2 dianggap sebagai titik terlemah dalam infrastruktur keamanan sebuah perusahaan. Serangan layar 2 ini adalah salah satu yang paling mudah diterapkan oleh peretas. Tetapi ancaman ini juga dapat diminimalkan dengan beberapa solusi umum layar 2. Semua port switch atau antarmuka harus diamankan sebelum switch digunakan dalam produksi. Cara mengamankan port ini tergantung pada fungsinya. Dan salah satu metode sederhana yang banyak digunakan oleh administrator untuk melindungi jaringan itu dari akses tidak sah adalah dengan menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada switch. Misalnya jika switch Catalyst 2960 ini memiliki 24 port dan hanya ada 3 koneksi fast Ethernet yang aktif, maka praktik yang baik adalah menonaktifkan 21 port yang tidak digunakan. Kita mengarahkan ke setiap port yang tidak digunakan dan gunakan perintah shutdown di Kisco iOS. Jika port perlu diaktifkan kembali di kemudian hari dapat diaktifkan dengan perintah no shutdown. Selanjutnya, 11.1.2 ini mengurangi serangan tabel alamat MAC atau mitigate MAC address table attacks. Metode yang paling sederhana dan efektif untuk mencegah serangan overflow tabel alamat MAC adalah dengan mengaktifkan keamanan port. Keamanan port membatasi jumlah alamat MAC yang valid yang diizinkan pada suatu port. Ini memungkinkan administrator untuk mengonfigurasi alamat MAC secara manual untuk suatu port atau membiarkan switch secara dinamis mempelajari sejumlah alamat MAC yang terbatas. Ketika port yang dikonfigurasi dengan keamanan port menerima sebuah frame alamat MAC sumber dari frame tersebut dibandingkan dengan daftar alamat MAC sumber yang aman yang telah dikonfigurasi secara manual atau dipelajari secara dinamis pada port. Dengan membatasi jumlah alamat MAC yang diizinkan pada suatu port menjadi 1, keamanan port dapat digunakan untuk mengontrol akses tidak sah ke jaringan. Selanjutnya, enable port security atau mengaktifkan keamanan port. Nah, kita memperhatikan bahwa dalam contoh ini perintah switch port security ditolak. Hal ini terjadi karena keamanan port hanya dapat dikonfigurasi pada port akses yang dikonfigurasi secara manual atau port trunk yang dikonfigurasi secara manual. Secara default, port switch layer 2 diatur ke mode dynamic auto atau trunking aktif, dan oleh karena itu dalam contoh tersebut port dikonfigurasi menggunakan perintah switch port mode access pada konfigurasi antarmuka, dan keamanan port trunk berada di luar cakupan kursus ini. Kita menampilkan pengaturan keamanan port menggunakan Source Port Security Interface. Untuk menampilkan pengaturan keamanan saat ini untuk Fast Ethernet 0/1, dalam contoh ini kita dapat melihat beberapa informasi penting pada di sini mengaktifkan keamanan port, status portnya secure down, yang berarti tidak ada perangkat yang terhubung dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Daripada metode pelanggaran shutdown yang menunjukkan bahwa jika ada pelanggaran
port akan dinonaktifkan dan jumlah alamat MAC maksimum 1, yang berarti hanya satu alamat MAC yang diizinkan. Dan jika suatu perangkat terhubung ke port, status port akan berubah menjadi secure up dan switch akan secara otomatis menambahkan alamat MAC perangkat tersebut sebagai alamat MAC yang aman. Dan dalam contoh ini tidak ada perangkat yang terhubung ke port. Selanjutnya 11.1.4 Limit and Learn MAC Address. Untuk mengatur jumlah maksimum alamat MAC yang diizinkan pada sebuah port, kita menggunakan perintah switch port security maximum value. Nilai default untuk keamanan port ini adalah 1, dan jumlah maksimum alamat MAC yang aman dan yang dapat dikonfigurasi tergantung pada switch dan iOS. Dalam contoh ini maksimum adalah 8192. Selanjutnya mengonfigurasi alamat MAC. Switch dapat dikonfigurasi untuk mempelajari alamat MAC di port yang aman dengan 3 cara, yaitu dikonfigurasi secara manual. Administrator mengonfigurasi alamat MAC statis menggunakan perintah berikut untuk tiap alamat MAC yang aman di port. Perintahnya itu switch port security MAC address. Yang kedua ada dipelajari secara dinamis. Ketika perintah switch port security dimasukkan, alamat MAC sumber dari perangkat yang terhubung secara otomatis akan diamankan, tetapi tidak ditambahkan ke konfigurasi startup. Jika switch reboot, port harus mempelajari ulang alamat MAC perangkat tersebut. Yang ketiga, dynamic learned sticky. Administrator dapat mengaktifkan switch untuk mempelajari alamat MAC secara dinamis dan menempelkan alamat tersebut ke konfigurasi yang sedang berjalan dengan perintah switch port security MAC address sticky. Dan menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan akan mengkomit alamat MAC yang dipelajari secara dinamis ke NVRAM. Dan contoh konfigurasi keamanan port berikut adalah contoh konfigurasi lengkap untuk keamanan port pada phase Ethernet 0/1 dengan host yang terhubung. Saat semua hasil sudah terverifikasi, output dari show port security interface itu menunjukkan bahwa keamanan port itu sudah diaktifkan dan ada host yang terhubung ke port atau status secure up, dan total 2 alamat MAC yang diizinkan. S1 telah mempelajari 1 alamat MAC secara statis dan 1 alamat MAC secara dinamis atau sticky. Selanjutnya yaitu port security again. Keamanan port dapat digunakan untuk mengatur waktu egging untuk alamat aman statis dan dinamis pada suatu port. Ada 2 jenis egging yang didukung di port, yaitu absolute atau alamat aman pada port akan dihapus setelah waktu egging yang ditentukan, dan inactivity, alamat aman pada port yang akan dihapus hanya jika tidak aktif selama waktu egging yang ditentukan. Dan gunakan egging untuk menghapus alamat MAC aman pada port yang aman tanpa harus menghapus alamat MAC yang ada secara manual. Dan batas waktu egging ini juga dapat ditingkatkan untuk memastikan bahwa alamat MAC yang aman sebelumnya tetap ada, meskipun alamat MAC yang baru ditambahkan egging. Alamat aman yang dikonfigurasi secara statis dapat diaktifkan atau dinonaktifkan berdasarkan port. Gunakan perintah switch port security egging untuk mengaktifkan atau menonaktifkan egging. Sini ada parameter static, type-nya absolute, tipenya inactive. Contoh ini menunjukkan seorang administrator mengonfigurasi jenis egging menjadi 10 menit untuk ketidakaktifan dan menggunakan perintah show port security interface untuk memverifikasi konfigurasi. Selanjutnya, port security violation modus. Jika alamat MAC dari perangkat yang terhubung ke port ini berbeda dari daftar alamat aman, maka pelanggaran port terjadi. Secara default, port akan masuk status error disable. Untuk mengatur mode pelanggaran keamanan port, kita menggunakan perintah berikut, switch port security violation. Security violation mode description shutdown. The port transition to the error disable state immediately, turns off the port LED and sends a syslog message. It increments the violation counter when a secure port is in the error disabled state, and administrator must re-enable it by entering the shutdown on the shutdown commits. Restrict. The port drops packets with unknown source address until you remove a sufficient number of secure MAC address
to drop below the maximum value or increase the maximum value. This model cases the security violation, counter the increment, and generates a syslog message. Protects. This is the less secure of the security violation modes. The port draft packets with unknown make secure address until you remove a sufficient number of secure MAC address to drop below the maximum value or increase the maximum value. No syslog message is sent. Security violation mode comparison. Violation mode, the screening of pending traffic, send syslog message, increase violence encounter, shutdown port. Protect, yes, no, no, no. Restrict, yes, 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 no. Shutdown, yes, 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 yes. Pada contoh berikut itu menunjukkan seorang administrator mengubah pelanggaran keamanan menjadi restrict. Output dari perintah show port security interface ini mengonfigurasi bahwa perubahan yang telah dilakukan. Selanjutnya, port dalam status error disable. Apa yang terjadi ketika metode pelanggaran keamanan diatur ke shutdown dan terjadi pelanggaran port? Port akan dimatikan secara fisik dan ditempatkan dalam status error disable sehingga tidak ada lalu lintas yang dikirim atau diterima di port tersebut. Dan dalam gambar, mode pelanggaran keamanan diubah kembali ke pengaturan default, yaitu shutdown. Kemudian host dengan alamat MAC A41F7272.676A ini dicabut dan host baru dicolokkan ke FA0/1. Ini kita memperhatikan bagaimana serangkaian pesan terkait keamanan port yang dihasilkan di konsol. Dan dalam contoh ini, perintah show interface ini mengidentifikasi status port sebagai R disable. Output dari perintah show port security interface sekarang menunjukkan status port sebagai secure shutdown, bukan secure up, dan penghitung pelanggaran keamanan meningkat sebanyak 1. Dan administrator harus menentukan apa yang menyebabkan pelanggaran keamanan. Jika perangkat yang tidak sah terhubung ke port yang aman, ancaman keamanan harus dihilangkan sebelum mengaktifkan kembali port tersebut. Dan dalam contoh berikut, host pertama dicolokkan kembali ke FA0/1 untuk mengaktifkan kembali port pertama. Kita menggunakan perintah shutdown. Kemudian gunakan perintah no shutdown untuk membuat port berfungsi, seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Selanjutnya, memverifikasi keamanan port. Dan setelah mengkonfigurasi keamanan port pada switch, periksa setiap antarmuka untuk memastikan bahwa keamanan port telah diatur dengan benar, dan pastikan bahwa alamat MAC status telah dikonfigurasi dengan benar. Di sini ada keamanan port untuk semua antarmuka. Untuk menampilkan pengaturan keamanan port di switch, kita menggunakan perintah show port security. Contoh ini menunjukkan bahwa hanya satu port yang digunakan dengan perintah switch port security. Dan keamanan port untuk antarmuka tertentu, kita menggunakan perintah show port security interface untuk melihat detail untuk antarmuka tertentu seperti yang ditunjukkan sebelumnya dan dalam contoh ini. Selanjutnya, memverifikasi alamat MAC yang dipelajari. Dan untuk memverifikasi bahwa alamat MAC ini menempel, pada konfigurasi kita menggunakan perintah show run seperti yang ditunjukkan dalam contoh untuk fast Ethernet 019. Selanjutnya, verify secure MAC address. Untuk menampilkan semua alamat MAC aman yang dikonfigurasi secara manual atau dipelajari secara dinamis di semua perangkat switch, kita menggunakan show port security address seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Oke, selanjutnya pada modul 11.2 mitigate VLAN attacks atau mitigasi serangan VLAN. VLAN attacks review. Tinjauan serang VLAN. Tinjauan serangan VLAN. As a quick review, a VLAN hopping attack can be launched in one of three ways. Spoofing DTP message from the attacking host to cause the switch to enter trunking mode. From here, the attacker can send traffic tag with the target VLAN, and the switch then delivers the packets to the destination. Introducing a rogue switch and enabling trunking, the attacker can access all the VLANs on the victim switch from the rogue switch. Another type of VLAN hopping attack
is a double tagging or double encapsulated attack. This attack takes advantage of the way hardware on most switches operate. Jadi sebagai tinjauan singkat, serangan hopping villain dapat diluncurkan dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama, memasukkan pesan DTP dari host penyerang untuk menyebabkan switch memasuki mode trunking. Dari sini, penyerang dapat mengirim lalu lintas yang ditandai dengan villain target dan switch kemudian mengirimkan paket ke tujuan. Kemudian yang kedua, memperkenalkan switch dan mengaktifkan trunking. Penyerang kemudian dapat mengakses semua villain pada switch korban dari switch jahat. Yang ketiga, jenis serangan villain hopping lainnya yaitu serangan double tagging atau double encapsulasi. Serangan ini memanfaatkan cara kerja perangkat keras pada sebagian besar switch. Steps to mitigate villain hopping attacks. Langkah-langkah untuk mengurangi serangan villain hopping. Use the following step to mitigate villain hopping attacks. Step 1. Disable DTP auto-trunking negotiation on non-trunking ports by using the switchport mode access interface configuration command. Step 2. Disable unused ports and put them in an unused VLAN. Step 3. Manually enable trunking on a trunking port by using the switchport mode trunk command. Step 4. Disable DTP auto-trunking negotiation on trunking ports by using the switchport negotiation command. Step 5. Set the native VLAN to a VLAN other than VLAN 1 by using the switchport trunk native VLAN number command. Langkah-langkah untuk mengurangi serangan villain hopping. Yang pertama, langkah 1. Menonaktifkan negosiasi DTP atau auto-trunking pada port non-trunking dengan menggunakan perintah konfigurasi interface access mode switchport. Langkah 2. Nonaktifkan port yang tidak digunakan dan letakkan di VLAN yang tidak digunakan. Langkah 3. Aktifkan lautan trunk secara manual pada port trunking dengan menggunakan perintah switchport mode trunk. Langkah 4. Nonaktifkan negosiasi DTP atau auto-trunking pada port trunking dengan menggunakan perintah switchport non-negotiate. Langkah 5. Tetapkan VLAN asli ke VLAN selain VLAN 1 dengan menggunakan perintah switchport trunk native VLAN number. Nah, misalkan asumsikan hal ini. Port fast Ethernet 0/1 hingga fast Ethernet 0/16 adalah port akses aktif. Port fast Ethernet 0/17 hingga 0/20 saat ini tidak digunakan. Port fast Ethernet 0/21 hingga 0/24 adalah port trunk. Perpindahan VLAN dapat dikurangi dengan menerapkan konfigurasi berikut. Seperti ini. Selanjutnya, syntax checker, mitigate villain hopping attacks. Mengurangi serangan villain hopping. Jadi mengurangi serangan villain hopping pada switch berdasarkan persyaratan yang diterapkan. Seperti ini. Selanjutnya, pada modul 11.3 mitigate DHCP attacks atau tinjauan serangan DHCP. DHCP attack review. The goal of a DHCP starvation attack is to create a denial of service DOS for connecting clients. DHCP starvation attacks require an attack tool such as Globber. Recall that DHCP starvation attacks can be effectively mitigated by using port security because Gobbler uses a unique source MAC address for each DHCP request sent.
However, mitigating DHCP spoofing attacks requires more protection. Gabler could be configured to use the actual interface MAC address as the source Ethernet address, but specify a different Ethernet address in the DHCP payload. This would render port security ineffective because the source MAC address would be legitimate. DHCP spoofing attacks can be mitigated by using DHCP snooping on transport. Tinjauan serangan DHCP. Sasaran serangan DHCP starvation adalah untuk menciptakan denial of service atau DOS untuk menghubungkan klien. Serangan DHCP starvation memerlukan alat serangan seperti Gobler. Kita dapat mengingat bahwa serangan DHCP starvation dapat dikurangi secara efektif dengan menggunakan keamanan port karena Gobler menggunakan alamat MAC sumber yang unik untuk setiap permintaan DHCP yang dikirim. Namun, mitigasi serangan spoofing DHCP memerlukan perlindungan lebih. Gobler dapat dikonfigurasi untuk menggunakan alamat MAC interface yang sebenarnya sebagai alamat Ethernet sumber. Tetapi menentukan alamat Ethernet yang berbeda dalam muatan DHCP, hal ini akan membuat keamanan port tidak efektif karena alamat MAC sumber akan sah. Serangan spoofing DHCP dapat dikurangi dengan menggunakan DHCP snooping pada port yang terpercaya. Next, DHCP snooping. DHCP snooping does not rely on such MAC addresses. Instead, DHCP snooping determines whether DHCP messages are from an administratively configured trusted or untrusted source. It then filters DHCP message and rate limits DHCP traffic from untrusted source. Device under your administrative control, such as switch, routers, and servers, are trusted source. Any device beyond the firewall or outside your network is an untrusted source. In addition, all access ports are generally treated as untrusted source. The figure shows an example of trusted and untrusted port. Jadi pada DHCP snooping atau pengintaian DHCP itu tidak bergantung pada alamat MAC sumber. Sebaliknya, pengintaian DHCP menentukan apakah pesan DHCP berasal dari sumber terpercaya atau tidak terpercaya yang dikonfigurasi secara administratif. Kemudian, ia memfilter pesan DHCP dan membatasi lalu lintas DHCP dari sumber yang tidak terpercaya. Perangkat yang berada di bawah kendali administratif seperti switch, router, dan server merupakan sumber terpercaya. Tetapi perangkat apapun yang berada di luar firewall atau di luar jaringan merupakan sumber yang tidak terpercaya. Selain itu, semua port akses umumnya diperlakukan sebagai sumber yang tidak terpercaya. Nah, seperti gambar yang di bawah ini, yang ungu ini merupakan port yang dapat dipercaya, dan simbol yang bulat merah ini merupakan port yang tidak dapat dipercaya. Kita dapat memperhatikan bahwa server DHCP jahat akan berada di port yang tidak terpercaya. Setelah mengaktifkan DHCP snooping, semua interface diperlakukan sebagai tidak terpercaya secara default. Interface terpercaya biasanya berupa tautan dan port terang yang terhubung langsung ke server DHCP yang sah. Interface ini harus dikonfigurasi secara eksplisit sebagai terpercaya. Tabel DHCP dibuat dengan menyertakan alamat MAC sumber perangkat pada port yang tidak terpercaya dan alamat IP yang ditetapkan oleh server DHCP ke perangkat tersebut. Alamat MAC dan alamat IP diikat bersama. Oleh karena itu, tabel ini disebut tabel pengikatan DHCP snooping. Next, step to implement DHCP snooping. Use the following step to enable DHCP snooping. Step 1. Enable DHCP snooping by using the IP DHCP snooping global configuration command. Step 2. On trusted ports, use the IP DHCP snooping trust interface configuration command. Step 3. Limit the number of DHCP discovery messages that can be received per second
on untrusted ports by using the IP DHCP snooping limit rate interface configuration command. Step 4. Enable DHCP snooping by VLAN or by a range of VLANs by using the IP DHCP snooping VLAN global configuration command. Langkah-langkah untuk menerapkan DHCP snooping. Yang pertama yaitu mengaktifkan DHCP snooping dengan menggunakan command configuration global IP DHCP snooping. Langkah 2, pada port terpercaya, kita dapat menggunakan command configuration interface DHCP snooping trust. Kemudian pada langkah 3, kita dapat membatasi jumlah pesan penemuan DHCP yang dapat diterima per detik pada port yang tidak terpercaya dengan menggunakan perintah configuration interface IP DHCP snooping limit rate. Kemudian pada langkah 4, mengaktifkan DHCP snooping berdasarkan VLAN atau berdasarkan rentang VLAN dengan menggunakan perintah configuration IP DHCP snooping VLAN global. Next, DHCP snooping configuration example. The reference topology for this DHCP snooping example is shown in the figure. Notice that fast Ethernet 0/5 is an untrusted port because it connects to a PC. Fast Ethernet 0/1 is a trusted port because it connects to the DHCP server. Jadi di sini ada contoh konfigurasi DHCP snooping. Di sini ada topologi untuk contoh DHCP snooping yang dapat kita perhatikan bahwa port fast Ethernet 0/5 merupakan port yang tidak terpercaya karena terhubung ke PC. Tapi pada port fast Ethernet 0/1 merupakan port terpercaya karena terhubung ke server DHCP. Nah, di sini ada cara mengonfigurasi DHCP snooping pada switch 1. Kita dapat memperhatikan bahwa DHCP snooping diaktifkan terlebih dahulu, kemudian interface hulu ke server DHCP dipercaya secara eksplisit. Selanjutnya, rentang port fast Ethernet dari fast Ethernet 0/5 sampai fast Ethernet 0/24 tidak dipercaya secara default, sehingga batas kecepatan ditetapkan menjadi 6 paket per detik. Terakhir, DHCP snooping diaktifkan pada VLAN 5, 10, 50, 51, sampai 52. Kemudian kita dapat menggunakan show IP DHCP snooping privilege access untuk memverifikasi DHCP snooping dan show IP DHCP snooping binding untuk melihat klien yang telah menerima informasi DHCP seperti yang ditunjukkan pada contoh di bawah ini. DHCP snooping memerlukan DHCP Dynamic IRP Inspection atau DAI yang merupakan topik berikutnya. Nah, di sini ada pemeriksaan sintaks mitigate DHCP attacks. Menerapkan DHCP snooping untuk saklar berdasarkan topologi berikut dan persyaratan yang telah ditentukan. Nah, berdasarkan topologi ini dan persyaratan yang telah ditentukan. Nah, seperti ini. Dynamic IRP insertion. In a type IRP attack and the here actor can send obscuration IRP version to other host on the subnet with the match. Nah, di sini dalam serangan IRP yang umum, pelaku ancaman dapat mengirimkan permintaan IRP yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan alamat match. Pelaku ancaman dan alamat IP gateway default. Nah, di sini dynamic IRP inversion DI version DHCP snooping and helps prevent IRP attack base. Nah, di sini
investi ARP Dinasmi DI melakukan pergiatan DHCP dan membantu mencegah serangan ARP dengan di sini not realizing implicit or corrosion ARP version out to the fourth the same VLAN. Di sini yang pertama, tidak meneruskan permintaan ARP yang tidak valid atau tidak diperlukan ke port lain dalam VLAN yang sama. Di kedua ini interfacing all ARP requisition and requisition on housed port. Nah, di sini menyebab semua permintaan dan pembalasan ARP pada port yang tidak dipercaya. Lalu privilege as interface parts for invalid IP to match bleeding. Nah, di sini memberi setiap paket yang dicegah untuk peningkatan IP ke match yang valid. Lalu di sini di DAI implementation GUI lineage. Nah, di sini to mitigation the concern of ARP spoofing and ARP phishing hold the SDAI implementation solution. Nah, di sini untuk mengurangi resiko ARP spoofing dan ARP phishing, ikuti ke panduan implementasi DAI berikut. Nah, di sini yang pertama, enable DHCP snooping global. Nah, di sini aktifkan permintaan DHCP secara global. Lalu yang kedua, enable DHCP snooping on select VLAN. Nah, di sini aktifkan pengaitan DHCP pada VLAN terpilih. Lalu enable DAI on select VLAN. Nah, di sini aktifkan DAI pada VLAN yang dipilih. Lalu yang keempat, configuration truth intervention for DHCP snooping and ARP version. Nah, di sini konfigurasi antarmuka terpercaya untuk pergantian DHCP interaksi ARP. Nah, di sini it as general advisable to configuration all access with port and authorization and to configuration all offlink port the area connected to other suite and truth. Nah, di sini secara umum disarankan untuk mengonfirmasi semua port suite ke akses sebagian tidak percaya dan mengonfirmasi semua port uplink yang terhubung ke suite lain sebagai terpercaya. Lalu the step topology in the configuration intention truth and the suite port. Nah, di sini topologi contoh pada gambar mengidentifikasikan port terpercaya dan tidak percaya. Lalu di sini DAI configuration example in the version topology S1 is connected to user on VLAN 10. DAI will be configuration to mitigate again RFS spoofing and RFS spoofing attack. Nah, di sini pada topologi sebelumnya S1 menghubungkan dua penggunaan pada VLAN 10. DAI akan mengonfigurasikan untuk mengurangi serangan ARP spoofing dan ARP spoofing. Nah, di sini kita lihat ada konfigurasi IP DHCP. Nah, di sini. Nah, di sini DAI can also be configuration to check from both destination or source mode and IP address. Nah, DAI juga dapat dikonfigurasikan untuk memeriksa alamat match dan IP tujuan untuk sumber. Nah, di sini ada destination mode, ada source mode dan IP address. Nah, di sini the IP ARP inserts valid source mode DHCP mode IP. Nah, di sini perhatikan konfigurasi global IP ARP insertion valid source mode DHCP mode. Nah, lalu di sini sini apa? Syntax check maturation ARP attack. Nah, di sini periksa sintak mengatasi serangan ARP. Nah, di sini kita cek lalu kita ketik IP DHCP port.
Baik, selanjutnya di sini Ford and with VDU Groups. Nah, di sini recall the network attacks can manipulate the spanning tree protocol STP to connected and attack by spoofing the root bridge and changing the topology of a network. Nah, di sini ingat bahwa penyerangan jaringan dapat memanipulasi spanning tree protocol STP untuk melakukan serangan dengan memalsukan root bridge dan mengubah topologi jaringan. Nah, di sini Ford flash present in image details bridge and intervention configuration and access port to the forwarding step for and blocking step. Nah, di sini di Ford flash ini segera membawa antarmuka yang dikonfirmasikan sebagai port akses ke situs penerusan dari situs pemblokiran. Nah, lalu di sini BPDU Grudge. Nah, di sini BPDU Grudge emergent error disable and for the red vision BPDU fraud BPU Grudge. Nah, show only the configuration on interface attack to and NDP. Nah, sini BPDU Grudge secara menonaktifkan fraud yang menerima BPDU seperti fraud fast. BPDU Grudge hanya boleh dikonfigurasikan pada antarmuka yang terhubung ke perangkat terakhir. Nah, di sini pada gambar fraud access untuk S1 harus dikonfigurasi dengan fraud fast dan BPU Grudge. Nah, lalu di sini configuration fraud fast. Nah, di sini fraud fast by first the STV international and writing step to manage the team the access port switch from STV conversion. Nah, di sini pas melewati situasi mendengarkan dan mempelajari STP untuk meminalkan waktu yang harus ditunggu port akses agar STP dapat menyatu. Lalu port flash and be enable on an interface by using the spanning tree for flash interface configuration command. Nah, di sini port dapat diaktifkan pada suatu antarmuka dengan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka spanning tree ports. Nah, lalu to verify which port is enable global, you can also the show running configuration winning spam command or the show spanning tree summary command. Nah, di sini untuk memverifikasi apakah port fast diaktifkan secara global, Anda dapat menggunakan perintah show running configuration. Nah, bagian spam untuk perintah show spanning tree summary. Nah, ya. Baik, selanjutnya konfigurasi BPU Grudge. Nah, di sini even to fraud flash in enable the interface will still list from BPU stage BPU mentioned by until and fraud on off and omission after to add I switch to the network. Nah, di sini meskipun port flash diaktifkan antarmuka akan tetap mendengar BPDU yang tidak diharapkan memungkinkan tidak sengaja untuk merupakan bagian dari upaya tidak sah untuk menambahkan switch ke jaringan. Nah, di sini interface. Nah, lalu yang terakhir syntax check methodization STV attack. Nah, di sini implementasi port flash and BPDU Grudge for I switch based on the following topology and splitting correction. Nah, di sini terapkan port flash dan BPU Grudge untuk skalaar berdasarkan topologi berikut dan persyaratan yang ditentukan. Nah, di sini kita soal. Nah, dia langsung muncul.
Selanjutnya di sini di modul ini bisa pakai tracer, di sini sudah saya kerjakan, ini juga, dan mode quiz. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.